Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur, sobat ngopi disik. Malam hari ini kita berkumpul kembali ngopi disik. Ngolah pikir, diskusi Center. asik. Oh gitu. Monggo, silakan. Silakan dulur-dulur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi dong. Kayak Alhamdulillah. Malam hari ini kita berkumpul kembali dalam acara ngopi disik dan urun rembuk ya. Malam-malam yang sudah berlalu, kita diskusi dari berbagai macam permasalahan kita. Ya alhamdulillah di sini kita bisa menemukan solusinya. Dan malam hari ini kembali kita di sini ya dalam rangka hal yang sama, ngolah pikir, diskusi asik, dan juga mungkin ada teman-teman yang ingin urun rembuk apapun itu gitu ya, yang sehubungan dengan pribadi kita masing-masing. Monggo kita diskusikan, kita urun rembuk di sini. Nah, wabil khusus buat saya pribadi, kayaknya nih hari-hari hidup saya nggak lepas dari masalah ya, ada aja masalah gitu. Begini, dalam kondisi ini masih dalam hubungannya dengan suluk ya. Mana yang lebih dahulu, niat dulu atau musahadah dulu? Nah, musahadah di sini artinya menyaksikan Allah. Apakah kita niat dulu baru bermusahadah, atau kita harus bermusahadah dulu baru kita melihat, baru kita niat? Nah, itu mungkin akan hubungannya adanya sehubungan nanti dengan mungkin ya yang disebut dengan sholat, entah itu sholat yang fardiyah ataupun mungkin juga dengan sholat yang sifatnya itu daim karena ada musahadah itu tadi. Ya, terus sebelum ini kita udah diskusi ya Pak Tarso ya, sempat diskusi ya. Nah ini terus yang kedua, mana yang lebih dahulu, musahadah dulu atau doa iftitah? Ini secara umum ya, orang umum ya. Doa iftitah dulu atau musahadah dulu? Nah, sehingga kita bisa memasuki ranah silah ya, berhubungan dengan Allah. Di saat kita mengerjakan sholat, ini hubungannya dengan pekerjaan sholat. Tuh. Ini menurut teman-teman gimana? Mana yang lebih utama? Musyahadah dulu atau niat dulu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mengerjakan sholat, mana yang lebih dulu? Ketika kita membaca doa iftitah atau musyahadah dulu? Iftitah kan itu artinya pembukaan ya, gitu. Nah ini menurut teman-teman untuk urun rembuknya itu bagaimana? Monggo, siapa aja, terserah. Siapa dulu? Kang Didi kah? Monggo. Baik, coba menanggapi Ustadz Lukman Trianto, alumni Gontor. Ya lah. Alhamdulillah selalu standby di acara ngopi disik malam ini tentang kebingungan beliau ketika sholat itu niat dulu atau kesaksian dulu. Ya, musyahadah dulu. Musyahadah dulu gitu Ya, ya. musyahadah. Menurut saya ya ketika kita sudah masuk ke ranah hubungan, ya kita harus benar-benar menyaksikan. Nah, ataupun jika kita emang belum bisa menyaksikan, ya kita harus merasa kita disaksikan oleh Allah begitu. Sehingga tidak ada hal yang membuat kita main-main atau membuat kita celaka dari sholat kita gitu. Ya, berarti musyahadah dulu. Musyahadah dulu tuh. Baru niat. Baru niat. Ya, itu yang pertama. Oke. Iya. Pertanyaan itu sudah dijawab oleh Kang Didi. Yang kedua, Iya. mana lebih dahulu? Doa iftitahkah atau musyahadah dulu? Tentu awalnya kita musyahadah dulu. Baru setelah itu apapun yang kita baca ya sudah kita ada kesaksian disaksikan kita oleh Allah itu kan. Apapun yang kita bacakan sudah ada hubungan dalam ranah itu. Karena begini, di doa iftitah itu ada kalimat inni wajahtu. Ya. Yang artinya ya Allah,
ini diriku, kuhadapkan kepadamu. Nah, iya kan. Nah seperti itu kan sebuah bentuk musyahadah juga kan, Iya. persaksian juga. Iya. Nah antara iftitah, doa iftitah dan musyahadah, ini kan kerjanya kolbiah ya, Iya. sebenarnya kerjaan hati. Mana yang lebih dulu, doa iftitahnya dulu atau musyahadahnya dulu? Seperti itu. Sementara itu kan dua-duanya di pekerjaan batin, di dalam hati maksudnya. Iya. Ya kan ada kalimat yang kita ucapkan secara jahar dan tidak. Ini dua-duanya posisinya ada di dalam kolbu kita nih, di dalam hati kita. Doa iftitah itu juga inni wajahtu, Iya. gitu. Artinya kita bermusyahadah, kita komunikatif. Iya. Nah, musyahadah itu juga kan sebenarnya komunikatif juga gitu kan. Artinya kita menyaksikan gitu. Nah, sebagaimana saya bermusyahadah, Iya. mana yang lebih utama, mana yang lebih dulu gitu ya. Karena ini ranahnya ranah batin. Itu seperti itu. Gimana? Yang kedua ini gimana? Doa iftitah dan musyahadah, mana yang lebih dulu? Malah bahkan ketika sudah takbiratul ihram, ya sudah kita dalam ranah hubungan dengan Allah gitu kan. Oke. Gitu. Udah mulai itu. Sananya itu udah ranah rohani kita yang bermain gitu. Oke, jadi tetap musyahadah dulu baru iftitah. Iya. Oke ya. Oke, Coba, dua. coba. Ya, siap. Coba saya. Silakan Bang Andri. Kalau yang pertama apa? Mana yang lebih dulu, niat dulu atau musyahadah dulu? Innamal a'malu binniyat ya. Nah, oke, Niat keren. dulu berarti. Ya kan? Ya. Kita percoba kalau nggak punya niat, Heeh. ya kan? Gimana mau bermusyahadah, Iya. ya kan? Oke. Terus yang kedua itu apa? Mana dulu, iftitah dulu atau musyahadah dulu? Iftitah. Doa iftitah. Allah Iftitah. Akbar kabiro dan seterusnya sampai ini wajah tu wajhiya gitu kan. Doa iftitah dulu. Doa iftitah dulu, baru bermusyahadah. Iya. Oke, jadi kesimpulannya Bang Andri dengan Kang Dedi ini beda. Kang Dedi tetap musyahadah di awal, iftitah ketika dengan iftitah juga musyahadah dulu. Nah sementara Bang Andri niat dulu baru musyahadah, terus yang kedua iftitah dulu baru musyahadah. Ya monggo Pak Tarso, gimana Pak Tarso? Sehubungan dengan ini, ada pendapat urun rembuki di mana? Maksudnya gimana? Berarti saya nggak begitu paham ini. Jadi begini, landasan kita dalam beribadah itu kan, ya kita harus menyaksikan, begitu ya, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala halnya begitu. Nah terus saya hubungkan mana yang lebih dulu antara niat dengan bermusyahadah, dengan menyaksikan, gitu. Nah terus yang kedua, ketika kita dalam kondisi sholat, apakah doa iftitah dulu baru bermusyahadah, atau kebalikannya musyahadah dulu kah, atau baru kita baca doa iftitah, mana yang lebih baik? Gitu. Kalau saya nanggapinya cuman jawabannya dua-duanya satu Sebenarnya kata saya aja. satu juga. Satu aja. Ya. Oke, apa itu? Syahadat aja. Syahadat aja. Syahadat. Berarti musyahadah dulu. Ya jadi semua kunci ibadah kan syahadat. Kalau syahadatnya benar, ya semuanya benar. Ya, oke. Berarti ada kesepakatan yang sama dengan Kang Dedi. Syahadat. Oke, musyahadah dulu. Oke, Iya, siap. itu. Kang Ahmad gimana Kang Ahmad? Ada pendapat? Monggo. Saya Ya syahadat aja. Syahadat, saya sama. Berarti Bang Andri dikeroyok kali ini. Syahadat. Syahadat. oh, kalau kemana gimana? Nah, Oh iya, saya yang benar, nanya, benar, saya yang benar. nanya. Saya kan bingung Oh ini iya, gimana iya, ini. iya. Gitu kan, kalau saya jawab juga, saya berarti gak bingung kan. Lu lagi bingung ini. Ya, monggo. Ya tetap, akhirnya kita harus kembali kepada Cak Warto gitu kan. Pembimbing kita, murabi kita, narasumber kita juga gitu kan. Yang sampai saat ini semua apapun yang menjadi pertanyaan kita semua terjawab ya, dan kita puas gitu, kita puas dengan jawaban beliau gitu. Nah kali ini juga kembali lagi saya mohon kesediaannya kepada Cak Warto untuk menjawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sedulur, ikhwan, sahabat, teman, arif, rahayu, sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk dalam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
saya bukan mau menjawab, bukan mau komen, bukan mau apa ya. Ya sebelumnya ngopi dhisik. Ngopi dhisik. Ya monggo, kopi dhisik. Baik, Nggih. kalimat terakhir yang saya dengar tadi katanya sudah puas dengan diskusi ya. Diskusi tadi udah puas lah ya. Kemarin-kemarin yang kita Ya, iya, gimana? tapi saya belum puas. Karena saya melihat diskusi kok tidak mengajukan dalil gitu loh. Ya kan? Iya. Landasannya apa diskusi kalian itu? Cuman pikiran doang. Cuman berpikiranmu, cuman apa yang dari kepalamu. Apa musyahadah itu bagaimana yang kau pikirkan kan tidak. Ya, boya diskusi itu loh dalilnya. Dasarnya ini ya. Ya kan? Kalau ini luasnya 50 meter persegi, dasarnya apa? Ini lebarnya 5, panjangnya 10. Nah, karena ini bentuknya adalah 4 persegi panjang kan enak. Iya. Gitu loh. Iya. Jangan udah kan wes, baik musyahadah dulu. Hanya niat dulu. Dasarnya apa kalian itu mengatakan? Kan aku gak puas. Sementara kalian udah cukup merasa puas. Puas dari mana dasarnya? Kan nggak ada. Ngobrol rano dasare, rano dalile, rano rumuse. Puas apanya yang puas? Sama juga kita makan hidangan resepnya jelas. Puas dari mana? Nah, coba tolong diajukan lah. Alasannya ini mas, gini. Dengan dasar ini maka musyahadah lebih dulu daripada niat. Kan tadi hubungan dengan sholat. Dengan landasan ini maka musyahadah lebih dulu daripada doa iftitah. Dasarnya ini. Aku kurung dasarnya apa sama ini? Ngobrol kok orang jadi dasar. Kan dikasih pikiran, dikasih apa. Ya kan? Sekolah, barangnya ngaji gitu loh. Oh, jawab kok anggar jeplak. Kan nggak enak ya Pak Tarso. Iya. Nah, monggo silakan dilanjut dulu lah. Harus pakai landasan nih berarti. Lo diskusi ya. Gimana Kang Deddy itu tadi? Masalahnya Mengatakan ini harus dipenjara 5 tahun berdasarkan apa? Iya. Pasal sekian ayat sekian dikatakan terkait dengan bla 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 bla, Iya. maka dikenakan hukum 5 tahun denda sekian. Ada dasarnya. Iya. Ini musyahadah aja dulu. Lu semua kamu berantem kita. ya gimana Kang Deddy? Ini seru nih. Mulai seru nih, Ya, gua pancing yang kita. seru, lu mah kagak seru. Kagak seru, kagak ada dasarnya seru. Gua yang seru barusan. Gimana tuh? Ayo bocah sekolah. Cahangon boleh debat itu. Gimana tuh? Kalau bener juga kebenaran kali ya. Gimana? Keparengan itu. Keparengan. Ini menunjukkan benernya bener dari mana orang nggak punya dasar. Belum. Oke. Ya, Gimana? Mengerti bagaimana? Dalilnya. Nggak Ya, apa, kamu jawab jangan takut salah. Oke. kalau saya diantara itu kan itu ada 3 ya, niat, musyahadah, bapak musyahadah mah Ya. dua iftitah. Kok tiga sih? Dua. Pertanyaan ini cuma 2. Ya Satu, maksudnya mana yang lebih dulu? Antara niat, Sama musyahadah sama doa iftitah. Nah, terus Kan? doa iftitah dengan musyahadah mana yang lebih dulu? Dua lah. Cuma dua. Tapi kalau Musyahadah jawaban dengan saya niat, Ya. musyahadah dengan iftitah. Ya, begitu. kalau jawaban saya cuma 1 gimana? Apa tuh? Niat Dalil, itu- harus pakai dalil Iya, tadi. Nama amalu biniat udah gitu aja. Innamal amalu Segala binniat. sesuatu tuh harus dilakukan dengan niat kan. Ya, oke. Kalau kita mau bermusyahadah tapi nggak ada niat sama sekali, nggak ada niatan untuk bertemu ibaratnya gitu kan. Iya. Jadi innamal amalu binniat. Iya. Niat lebih utama Iya. dibandingkan musyahadah. Kalau dirangkepin itu Iya. doang. Terus yang kedua, Sama udah ke niat aja. niat juga. Ya. Jadi jawabannya dengan satu jawaban. Ya, itu. Nah, berarti iftitah gitu kan kalahnya mah niat, musyahadah kalahnya mah niat. Gitu. Jadi cukup dengan satu jawaban. Oke, Kang Deddy gimana Kang Deddy? Belum. Pak Tarso, adakah landasan yang untuk menjawab ini? Kalau cuman niat ya, Mm-mm. tanpa diawali makrifat nggak ketemu juga. Awal dari
suatu amal ibadah itu kan dari makrifat itu tadi, syahadat tadi. Syahadat tadi. Orang yang ibaratnya orang kafir 70 tahun begitu syahadat langsung nol. Berarti kan awalnya makrifat bukan niat. Jadi saya lebih cenderung ke Musyahadah dulu. iya. Musyahadah dulu. Udah tuh ya, lebih cenderung ke situ. Ya, landasannya Dalilnya kalau merujuk pada dalil, ada dalilnya gimana Pak Tarso mungkin? ada kayak di Quran apa? Ya, Ambil sambat. dari semua ibadah ya di syahadat itu tadi, termasuk nikah. Kalau nggak ada syahadat gimana mau jadi amal? Iya. Jadi dosa. Jadi syahadat dulu ya. Oh, ini dia udah. Oh belum lagi cari dulu kalau lagi cari. Ya dicari dulu dah. Landasannya apa nih? Oke, Pak Tarso dengan landasan bahwa syahadat, 2 kalimat syahadat itu yang menjadikan kita bersaksi gitu ya Pak? Iya, Tarso ya? itu. Sehingga itulah yang menjadikan seluruh aktivitas kita menjadi ibadah. Begitu ya? Iya. Oke. Landasannya itu. Jadi saya pernah mendengar ya ada hadis. Ya. Jadi perbuatan ihsan itu adalah kita harus berusaha untuk apa ya, disaksikan oleh Allah, seolah-olah kita menyaksikan Allah. Tapi kalau kita nggak bisa ya kita seolah-olah harus berusaha disaksikan oleh Allah gitu. Gimana coba Itu mungkin hadis ihsan kali ya. Ya karena Anta budallah. Anta bilang. Ka anda kata roh. itu. Jadi Fa ilam tarau fa innallaha yaraka begitu. ya. Nah. Jadi landasannya karena ihsan. Ya, Gitu. ihsan. Oke. Jadi syahadat itu, musyahadah itu Kang Deddy menerjemahkan seperti ihsan begitu. Iya. Makanya landasannya jadi harus musyahadah dulu baru niat. Iya. Karena landasan itu Iya. dari sumber hadis itu. Oke. Kang Ahmad ada? Kalau Bang Andri jelas dia niat. Kang Deddy ihsan dulu karena ihsan ya landasannya ya. Oke. Gimana tuh Pak? Ini dari mereka begitu. Andri dengan jawaban bahwa sesungguhnya innamal amalu biniat, apapun amal perbuatan itu niat dulu. Landasannya niat. Nah, sementara Kang Deddy dia berpikiran bahwa semua itu harus diawali dengan ihsan dulu karena apapun ibadahnya anta budullah ka anak kata rau fa ilam yarau fa innahu yaroka. Menyembahlah kamu seolah engkau melihat dia. Jika kau tidak mampu melihat dia, maka saya Allah pasti melihatmu. Begitu, Pak. Itu landasannya. Ya bagus, namanya orang membuat pernyataan punya landasan ya bagus, terlepas itu pendapatnya itu berbeda masing-masing ya biasa, manusia berbeda. Cuman kalau boleh ya. Saya mulai dari siapa dulu nih? Mulai dari Andri dulu apa? Ya boleh, dimulai dari Andri. Dari Andri dulu. Kalau Andri itu kan pokoknya niat harus lebih dulu daripada musyahadah gitu ya. Iya. Kan dasarnya inamal amalu biniat itu Ya, ya. betul. Keren itu hadisnya Nabi itu. Iya, hadis Nabi. Inamal amalu biniat. Wa inamal likulli imri'in ma Nawa. Iya. Ya. Niat itu menandakan adanya sebuah hasil. Niat menandakan ada sebuah hasil. Nah, semua perbuatan itu ada hasilnya tergantung dari niat. Iya. Tapi kan lafadznya inamal a'malu. Amal itu bentuk jamak dari amala. Iya. Amala jamaknya Amal. amal. Sepakat. Amal ya gerak. Berarti kan amal apa saja, Iya. ya kan? Ngeloni bojo itu amal bukan? Amal. Amal ya. Iya. Nah, pokoknya ngeloni bojo ya niat dhisik ora usah musyahadah pokoknya. Niat ngeloni bojo. Masalah engko sing dikeloni marang tuwa ya ora ngerti. Kan belum menyaksikan bojone apa. Iya. Deh, Iya. Lanjut. Bisa. maksudnya kok bisa yuk belum kata so? Kan yang penting niat saya. Lihat sih. Enggak menyaksikan dulu. Pokoknya aku niat ngeloni bojo, enggak pakai menyaksikan. Masalah aku sing dikeloni makne kan. Seru nih. Bener, Iya. Apa? Lanjut. Tuh ya. Terserah sampean responnya mau bagaimana. Kalau memang alasannya harus niat, Harusnya baru musyahadah. Baru musyahadah. Pak Deddy musyahadah dulu baru niat. baru niat.
Alasannya antak budallah tanah tarahu. Iya, begitu. Ya kan? Beribadah kepada Allah itu seolah-olah melihat. Saya seolah-olah melihat Kang Lukman itu melihat apa tidak? Sudah melihat. Seolah-olah, Sudah Pak. melihat kan Sepertinya. Enggak menyaksikan dong. Enggak menyaksikan. Seolah-olah. Nggih. Nah, saya menghayal gini kok seolah-olah saya melihat bidadari. Iya, paham. Seolah-olah kan. Iya. Ini yang ditanyakan musyahadah itu benar-benar menyaksikan. Nah, itu perbedaannya. Bukan seolah-olah. Iya. Saya begini seolah-olah saya lagi makan sate. Bisa aja padahal saya nggak lagi makan sate. Iya. Paham. Iya. Masalah fa'ilam takun tarohu fa'inahu yaroka itu keyakinan kita. Iya. Itu bukan musyahadah, muraqabah. Muraqabah. namanya. Sepakat. Itu muraqabah. Bukan musyahadah. Iya. Cuman merasa diawasi, gitu ya kan? Iya. Apakah menyaksikan bahwa Allah mengawasi kita? Kayaknya enggak juga. Kalau itu jawabannya. Iya. Dan itu muncul setelah malaikat Jibril mendatangi Rasul. Disaksikan oleh sahabat. Lah sebelumnya bagaimana? Iya. Belum ada kata-kata itu. Benar. Dalil itu belum ada. Belum ada. Lah iya. Benar. Iya. Udah. Ya. 2 ya. 2. Keren ya. Keren. Dalilnya hebat dalilnya ya. Iya, hebat. Hebat dalilnya. Gagal. Saya bukan matahi, sokeh ya. Soe. Soe. Hadisnya soe, Pak. Hadisnya sokeh. Hadisnya soe. Tapi sesuai apa jawabannya belum tahu ini. Terus kalau Pak Tarso apa tadi? Pak Tarso juga sama, syahadat. Intinya musyahadah dulu gitu kan. Baru Baru niat. alasannya apa? Karena seluruh ibadah itu landasannya syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia seperti itu. Jadi apapun yang orang yang hadis orang Kristen yang masuk Kristen aja berapa puluh tahun masuk langsung syahadat dosa terampuni. Terampuni. Soalnya tuh ya itu nggak tahu ya. ya Ibadah itu amal ya. Iya, ibadah itu Pokoknya dengan amal. amal ya. Rukun dari sebuah aktivitas. Salah satunya adalah tertib. tertib Wudu tertib. Ini kan? Nah, kita harus tahu tertib itu apa. Gitu. Ya kan? Niat itu rukun juga. benar Ya kan? ya Yang pertama niat itu kan. niat. Tapi yang terakhir tertib penutupnya. Itu. Kalau nggak tertib ya nggak bisa. Walaupun niat diawali dengan niat. Kalau nggak tertib, Berantakan. nah yang kalau ini bojo ora tertib berapa enak. Berantakan. Berantakan. Saya niat tok katoke ora dicoplok bareng. Nah sekarang yang harus diketahui kan jangan cuma niat, tetapi niat aja ada kategori niat apa ya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi kan harus bareng dengan perbuatan. Kalau enggak ya enggak niat. Tertib juga begitu. Ya tertib itu ibda'u bima bada Allah. Baca Allah. Mulailah kamu sebagaimana yang dimulai oleh Allah. Allah aja memulai menurunkan wahyu lewat Iqra bismi rabbik. Ketika kamu melalui aktivitas dengan bismillah, itu tertib. Karena apa? Memulai sesuatu sebagaimana yang dimulai Allah. Oke. Nah. Jadi hubungannya bukan hanya sholat aja, tapi karena tadi difokuskan ke sholat, ya kan? Ya. Jadi antara musyahadah dan niat, musyahadah dan kita. Betul, Pak. Kalau kita semua ngikutin Allah, Allah itu memulai menciptakan manusia, itu syahadat. Syahadat. Wa'id akhoda rabbuka min bani adama min duruhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim. Yo, alas tu birabbikum. Qalu bala syahidna.
Itu yang dimulai oleh Allah menciptakan kita. Baru ditiupkan tuh, bes. Iya. Jadi kita suruh menyaksikan dulu sebelum ngapa-ngapain, sebelum kamu jadi manusia sempurna pun saksikan Tuhan dulu. Bukan seolah-olah. Syahidna itu kami telah menyaksikan, bukan seolah-olah menyaksikan. Iya. Telah. Tujuannya apa? Antakulu yaumal kiamati inakuna nahada gofilin. Saya persaksikan sekarang dengan benar-benar menyaksikan supaya kamu nggak ada alasan lupa terhadap syahadat itu. Jadi syahadat itu harus dibawa terus dalam segala aktivitas. Nah, hubungannya dengan niat, syahadat dulu lah baru niat. Iya betul. Kan niatnya tergantung amal yang dilakukan. Sekarang mau niat sholat atau mau niat apa? Iya. Kan niat sholat kan tadi, Ya, hubungannya salah dengan satu sholat hubungannya. kan. Salah satu Nah, hubungannya. mana mungkin saya bisa niat sholat kalau saya nggak menyaksikan dulu. Iya. Saya mau niat ngeloni bojo, maksud saya nggak menyaksikan bojo saya dulu. Iya. Kok yang bojone wong yang dikeloni, ya kan? Iya sepakat. Saksikan dulu. Oh iya nih, saya mau menjalin hubungan dengan si A. Saya saksikan, oh si A, saya niat lah. Nah, bareng dengan perbuatan. Muktarinan bifi'li. Saya menyaksikan. Saya mau ketemu Pak Dedi misalnya. Ya. Saya melihat, oh Pak Dedi ada itu. Baru niat. Saya niat lah mau Ketemu silaturahmi. berhubungan. Sholat. Sholat. Nggih. Nah, Apa? udah nyampe, jelek, udah berhadapan. Baru, ini wajah tuh wajah iya. Asik. Nggih. Lah, kalau belum menyaksikan oh, ini wajah tuh wajah iya, kan ada wajah siapa yang dilihat? Wajah iblis. Nggih. Itu landasannya. Gimana? Ya. Apik, sepakat. Ya udah begitu. Heeh. Bagaimana? Gimana Kalau mau Pak dibantah, Didi? Ini penjelasan Ada. penjelasan Pak Yai begini. Ini. Kalau mau dibantah silakan. Iya. Monggo. Gimana? Kalau syahadah itu apakah bisa disamakan dengan melihat? Musyahadah apakah bisa diartikan Dengan melihat. Iya. Oke. Iya. Apakah itu persamaannya seperti itu gitu, Pak? Loh. Menyaksikan, saksikanlah. Iya. Ya kan? Iya. Pertarungan antara Busri dan raksasa dari Kilino. Ya kan? Iya. Yang akan ditayangkan nanti pukul sekian. Sampai ngelihatnya pukul 6 apa pukul sekian yang ditunjukkan itu. Misalnya, saksikanlah pertarungan Bruce Lee dengan raksasa terbesar seluruh dunia. Ditayangkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mau lihatnya jam berapa? Jam 7? Pukul 22. Pukul 2 ya? Ya. Pukul berapa? 2 tuh ya? Dua. Ya, pukul 22 lah pokoknya. Pukul 22. Ya. Mau melihat apa enggak? Mau. Nah, iya. Kayaknya dulu saksikanlah. Kamu melihat. Jadi sama nggak menyaksikan dengan melihat? Sama. Nah ya udah ngono aja takono lah. Tak pilih. Ngono aja takono itu. Dalam apa ya? Dalam Iya, apa? Dalam apa? Dalam bahasa orang Arab katanya melihat itu adalah ro'a. Ro'a. Jangan kalau saksi adalah sahadat. Sahadah itu. Ah, wong Arab. Iya. Wong Jawa ya iya. Ngene iki yo ndelok. Ngene iki yo nyekseni. Nyekseni. Ngono kok diomongin. Kepiye kok? Di bahasa Indonesia itu ada persamaan kata, ada lawan kata, mau bahasa manapun kan ada. Ngono kok diomongin lho. Iya. Cara Jawa nih, iki aku ndelok, aku nyekseni. Iya, podo. Itu kan dibaca bahasa Arab dua-duanya. Iya. Ini saya sahaja. Lagi. Ini saya ro'a. Iya, betul. Ini saya melihat, ini saya menyaksikan. Iya. Apa? Ini ngatempok, ngatempok. Lagi tuh aja. Lagi gimana? Kali ini, ayo sok. Kalau untuk melihat yang sudah kelihatan jelas ya oke lah. Ini gelas, ini mangkok ini. Ini yang sifatnya goib, gitu. Nggak nampak oleh mata. Enggak, yang mau disaksikan rohnya siapa? Allahnya itu. Wah, Allah kok roh itu. Allah kok roh. Bukan. Di Jadi sini nih yang gendeng ini mulai gendeng ya.
Iya, Allah iya, itu laisa kamitslihi syai'un. Allah kok disamakan roh itu loh. Betul. Saya nolak ini. Iya, Enggak, nolak. bukan. Enggak, lu sama bilang roh kok tadi. Belum Bukan gimana? Itu di videonya ada loh. Kita dibilang roh itu kok. Gimana? Bagaimana sikap kita atau apa ya, posisi kita dalam menyaksikan Tuhan itu yang memang kita tidak bisa nampak wujudnya, kita akui kan. Nah, sehingga kita masih kebanyakan dalam sholat itu, begitu sholat kita ya pasti nggak akan ke arah Allah gitu larinya kan. Ini masalah kita semuanya nih gitu kan. Jadi bagaimana posisi kita untuk menyaksikan Allah dalam sholat, bagaimana itu? Nih, tahu ya. Tadi kalau Lukman nanya niat apa itu Sakti. Kenapa Pak Dedi tadi milih apa? Musyahadah dulu. Terus kenapa ini sekarang masih menanyakan begitu gitu? Nggak mantap berarti tadi jawaban dia tadi. Ya? Nah, itu namanya nyabrang. Berarti nggak mantap. Belum ada. Moga. Gimana Pak Yai? Ini seru nih kayak ini. Masalahnya tadi Pak Dedi menjawab musyahadah dulu. Iya. Nah, ketika Dijelaskan. ada pernyataan dari Pak Yai gitu yang sehubungan dengan musyahadah itu seperti apa? Belum mantap ternyata. Nah, itu ternyata belum mantap Iya. gitu kan? Belum mantap kan tadi dengan menjawab Terus musyahadah. pernyataannya gimana Karena tuh? yang disaksikan menurut Pak Dedi itu nggak jelas. Ya, tidak seperti gelas, tidak seperti itu dan lain sebagainya. Karena yang dihadapi itu adalah zat yang memang nggak bisa dilihat dengan mata, begitu kan? Iya. Nah, itu. Lalu menimbul pertanyaan ya. Nah, Pernyataan itu benar-benar dari diri sendiri atau memang udah dengar dari kemarin gitu loh. Makanya dia kurang mantep gitu. Gitu. Gimana Kang Dedi? Kang Dedi bisa jawab. Pengalaman kita dalam begitu, pengalaman kita. Pengalamannya begitu. Yang kita memang dalam proses belajar, dalam proses ke arah sana ya. Iya. Pembelajaran ke arah sana, masih latihan dulu ke arah dalam rangka syahadat itu. Iya, musyahadah. Kita akui lah gitu kan. Iya. Monggo lanjut. Ya, Pak Tarso diem ada jawaban dia. Sepakat sama Kiai. Oh, sama Kiai. Saya sepemahaman katanya benar. Iya. Sepemahaman itu ya. Iya. Masalah Apa yang mau dimasalahin apa? Enggak Tadi tadi. ada pertanyaan lagi gimana tadi? Ya tadi gua. Tadi kata itu. Justru Allah itu ya. Jadi begini, Iya. Pak Yai. Jadi Pak Yai dengan menjelaskan bahwa semua itu kita harus bermusyahadah dulu, niat dan sebagainya itu diawali dengan musyahadah dulu. Sementara Kang Dedi berpikiran musyahadah terhadap Allah itu tidak seperti penglihatan terhadap benda yang kelihatan ini material begitu, Pak Yai. Nah itu bagaimana? ya memang tidak. Orang saya Allah disamakan roh aja saya nggak mau. Iya. Ini kan pertanyaannya Abrang. Nyabrang. Ya, memang sudah luar konteks. Udah nyimpang dari materi, Benar, udah luar nyimpang dari konteks. tema. Ya, luar konteks. G. Jadi yang dipermasalahkan itu bahasa Arab itu G. melihat tuh ro'a. Benar. Kalau menyaksikan itu syahadah, Ya. gitu. Betul. Iya kan? Ya, begitu tadi katanya. Ya iya sama, saya jawab Jawa juga ngenekin delok. G. Tapi aku yo nyekseni. Ya. Podo. Podo. Kan hanya itu. G. Apa yang mau dipermasalahkan? Ya. Itu tidak akan mau tidak membahas dari tadi, tidak membahas bagaimana cara memandang Allah, enggak ada bahasan itu. G. Ngapain bahas itu? G. Ngelantur namanya. Ngelantur. G. Kayak apa ya? Kayak diskusi nggak nyambung. Ya. Kan Paham? pertanyaannya kan cuma dua. Ya. Mana yang lebih dulu musyahadah apa niat? Yang hubungannya dengan sholat tadi ya. Betul. Tidak dihubungkan dengan yang lain. Ya, betul. Ya kan? Iya. Satu. Mana yang lebih dulu musyahadah dengan niat? G. Pertanyaan yang kedua di dalam sholat juga. Ini masih konteksnya sholat. G. Mana lebih dulu musyahadah apa iftitah? Kan di dalam sholat ada baca iftitah. Iya. Hanya itu temanya itu. G. Betul. Kenapa ngelabrak-ngelabrak kemana-mana? Kan lucu, kayak orang nggak nyambung gitu loh. G. Didengarkan kok nggak enak. G. Ya kan sampai sini aja sebenarnya sudah selesai sebetulnya. Iya. Kalau di pertanyaannya hanya kalimat. Kalimat. Nah kalau kemudian muncul
Itu temanya beda. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan? Nah, itu beda temanya. Beda. Tema lain beda. Iya. Itu beda lagi. Nggih. Itu ranahnya ranah marifat, Karena ranah marifat. Nggih. nggak nyambung. Nggih. Itu. Ya. Jadi gini. Sebenarnya kita sudah memahami apa yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Simpel aja sih, antara syahadat dan niat, musyahadah dan niat, terus musyahadah dengan iftitah. Ya, kalau secara global itu mudah dipahami seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini kan ada asumsi baru namanya, asumsi baru gitu kan. Ya artinya apa yang saya tanyakan itu sebenarnya sudah terjawab. Itu sudah terjawab. Itu yang saya rasa, Pak. Itu cukup ya. Dan saya terima kasih dengan penjelasan itu. Saya bisa pahami. Jadi intinya tetap musyahadah dulu. Nah, sekarang kalau ini kita mau jadikan tema baru, diskusi baru. Nah, ini saatnya Kang Didi untuk menyampaikan. Itu sebenarnya kegamangan kan? Iya. Unek-unek yang ada di diri kan? Ya, oke. Supaya kita nggak nyebrang, nggak panjang lebar ke urusan yang itu, langsung ke Kang Didi aja. Jadi kembali kita ulang lagi ya. Jadi, sudah dijawab antara musyahadah dulu atau niat dulu ya. Tentunya musyahadah dulu tuh aja. Ya, terus musyahadah yang dikehendaki Kang Didi ini seperti apa? Kemudian dalam sholat khusus ya, nah, kita masih dalam kegamangan kan, ketika kita berhadapan dengan Allah ketika sholat kan, itu bagaimana posisi kita atau sikap kita terhadap Allah ketika sudah mulai takbiratul ihram kan. Karena kita yang hanya ada pikiran kita tuh ya pasti kemana-mana larinya itu kan. Apa ini ikut macam lah kan, sehingga kita masih bimbang bagaimana Allahnya itu kan yang ada pada hati kita itu seperti apa kan. Apakah ada suatu tanda-tanda bagaimana kita, nah itu yang saya tanyakan gitu, tanda-tanda kita ketika sudah ada dalam ranah hubungan dengan Allah gitu dalam sholat. Jadi Kang Didi ini minta penjelasan atau solusi bagaimana kita tandanya sudah berjumpa gitu ya, sudah musyahadah gitu ya. Oke, ya. Gimana teman-teman? Silakan. Ayo, tanda-tandanya apa gitu kalau musyahadah? Duluan deh. Enggak panas loh. Gitu. Ya, Lagi nyari juga banyak. ya kalau ini menurut saya bisa jadi saya salah gitu, bisa jadi saya salah. Jadi musyahadah yang artinya menyaksikan itu tanda-tandanya apa? Dalam sholat ya. Ya dalam sholat jelas itu kodenya gitu kan. Saya tidak akan menyembah sesuatu yang tidak jelas. Ini Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan ini gitu. Terus lagi ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah gitu, sembahlah gitu kan. Mengenal yang disembah itu lebih utama, lebih dulu ketimbang beribadah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah, artinya kita tahu siapa yang kita sembah. Itu. Nah dari situ tandanya apa? Ya dia mengenali siapa yang diibadahi. Satu tandanya liko, dia mengenali. Terus yang kedua komunikatif. Kalau kenal pasti komunikasi dong. Ya komunikatif, ada komunikasi gitu kan. Ini wajah tuh ya Allah, aku hadapkan diriku ini kepadamu. Nah, kalimat itu ya dia sudah berusaha, artinya komunikatif sebenarnya. Nah, terus bacaan demi bacaan ya, bacaan-bacaan di dalam sholat dan lain sebagainya, itu bentuk komunikasi sebenarnya. Itu bentuk komunikasi, walaupun itu monolog ya. Mohon maaf ini monolog, saya pahami itu monolog. Bahasa yang kita sampaikan. Tapi karena Allah itu wasi'un alim, Allah itu maha mengetahui dengan bahasa apapun kita berkomunikasi. Allah itu paham. Ya suara itu seolah-olah jadi dialog. Ini menurut saya, ini bisa jadi saya salah. Itu dialog sebenarnya. Karena Allah itu maha mengetahui ya. Dan cara Allah merespon doa apapun yang kita baca gitu kan. Ya sebenarnya kita bisa pahami gitu, karena itu ranah pribadi ya. Ranahnya rohani. Oh iya, ternyata Allah menjawab apa yang saya tanyakan, sampai yang saya minta gitu kan. Apa yang saya inginkan itu dijawab sama Allah. Nah itu seperti itu. Satu menyaksikan, yang kedua komunikasi. Terus yang ketiga tanda dari musyahadah menurut saya gitu. Ini menurut saya, bisa jadi saya salah. Itu kita tahu alamatnya
alamatnya. Iya, alamatnya tuh di mana gitu kan, alamatnya di mana, orangnya siapa gitu kan, terus komunikasinya seperti apa, itu menurut saya tanda dari musyahadah itu 3. Dia tahu tempatnya di mana, walaupun Allah tidak butuh tempat, gitu kan, yang jelas itu bukan di alam ini, gitu kan, karena Allah nggak akan cukup dengan langit dan bumi apapun itu gitu kan. Nah, dia tahu tempatnya. Terus yang kedua, komunikasi, berjumpa dan komunikasi. Yang paling saya agak menarik nih ya, yang poin 2 itu Apa itu? di komunikasi. Jadi kan apa yang kita ucapkan ya kita fokus ke sana kan ya, fokus apa yang kita ucapkan dalam bacaan sholat itu kan. Nah, kita berarti fokus kepada bacaan sholat itu. Hanya itu aja kan. Iya. Nah, terus bagaimana yang belum bisa memahami makna bacaan sholat kan, sampai sekarang ini kan? Ya itu tadi, makanya ada istilah ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kenali dulu siapa yang disembah, musyahadah dulu bahasa lainnya gitu kan, saksikan dulu siapa yang disembah. Ya seperti itu. Terus keduanya juga ketika kita lebih suka dengan bacaan iftitah itu dalam rangkaian aturan sholat hanya bacaan sunnah ya. Yang jika nggak baca pun ya kita nggak apa-apa. Iya betul. Jadi harus kita tekankan untuk membaca iftitah dalam sholat itu supaya kita lebih ada rasa ingin dekat dengan wajahnya Allah itu. Ya, jadi konteksnya gini. Tadi kan kegamangan Kang Deddy mengenai musyahadah ya. Musyahadah itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Saya jawab dengan pertanyaan saya tadi, dengan jawaban saya. Bisa jadi saya salah. Nah kemudian kalau sudah masuk ranah sunnah, wajib, itu udah di luar konteks kalau menurut saya ya. Karena udah keluar konteks dari musyahadah. Gitu. Tapi nggak apa-apa saya jawab lah gitu kan. Ya betul itu sunnah. Gitu kan. Itu sunnah, betul. Tapi saya rasa kalau hal itu sunnah jauh lebih utama ketimbang yang wajib. Ini menurut saya pribadi. Ya kita harus tahu, kita harus pahami. Lakukan yang sunnah dulu, nggak masalah. Itu kenapa? Itu untuk menunjang gitu kan. Menunjang bagaimana diri kita bisa memahami. Gitu, memahami apa yang kita ucapkan, memahami sebagaimana seharusnya ketika kita berjumpa gitu kan. Itu menurut saya gitu. Ya, jadi memang kalau begitu kesimpulannya ya mungkin lebih baik kita untuk mengarah ketenangan dalam sholat itu lebih kita nikmat dalam sholat kesendirian berarti ya. Ya kalau hal ini kan ranahnya sudah beda Kang Deddy. Ya. Jadi kembali lagi gitu kan. Konteksnya Kang Deddy bertanya tadi gitu kan. Musyahadah itu tandanya seperti apa? Ya. Nah, ketika sudah ke sana itu gitu kan. Itu udah jauh dari ranah dari pertanyaan Kang Deddy. Tema baru lagi gitu kan. Seperti itu gitu kan. Ya yang intinya begini, satu, Kang Deddy dengan jawaban saya puas atau tidak? Ketika tidak puas gitu kan, nah maka kita di sini masih punya narasumber atau butuh jawaban dari teman-teman yang lain mungkin butuh gitu kan, monggo gitu. Untuk sementara ini cukup bisa memuaskan saya juga. Untuk 3 tanda-tanda untuk supaya dapat kita sholat kita menyaksikan Allah kan, yang ternyata adalah dengan memahami komunikasi kita dengan Allah dengan bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat itu. Oke ya. Itu. Kalau saya belum puas. Saya belum puas dengan diri saya dengan jawaban saya itu gitu kan. Kalau saya belum puas karena itu masih opini saya, pendapat saya, perasaan saya gitu kan. Sementara ilmu Allah itu kan luas gitu kan. Nah, karena keluasan ilmu Allah inilah gitu kan. Saya butuh masukan yang input yang lebih baik menurut saya gitu. Itu pendapat saya, bisa jadi saya salah kan, saya bilang gitu kan. Nah, untuk itu saya mohon gitu kan. Kembali lagi Pak Yai jangan bosan-bosan, saya minta maaf nih. Ini karena kondisi saya orang bodoh Pak Yai, gitu kan. Ini yang terjadi sama saya. Ganggu mulu ya. Ya, keganggu mulu dah gitu kan. Ya monggo Pak Yai, gimana sebaiknya? Ya, kalau saya kan memandang diskusi ini kan diskusinya para kaum intelektual. Saya justru makin bingung mendengarkan pembicaraan orang-orang intelek itu. Bahasanya terlalu intelek sehingga sampai urusan Tuhan itu diteorikan gitu. Saya orang bodoh ya.
Tadi saya mendengar sebelumnya kan konteksnya hanya konteks musyahadah. Ya awalnya, iya. Tadi dengar masalah sunnah, segala itu apa sih yang Ya, makanya saya bilang lari itu kan. ya, yang sunnah apa tadi yang sunnah itu? Iftitah, bacaan doa iftitah. Itu nanti di bab fikih aja. Ya monggo Pak. Terus nanti kalau kita tanya iftitah itu bunyinya gimana? Nah, itu. Coba iftitah itu bunyinya gimana sih? Tuh. Kang Didi, gimana bunyi iftitah tuh? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Oh, Iftitah. Oke. Coba saya dengarkan saya. Allah Akbar. Allahumma baik wa baina khoya ya kama ba'asa. Itu iftitah bukan, Pak? Iya, iftitah. Sepakat, Pak. Sepakat itu juga iftitah. Aku pusing. Albar nih. Makanya yang fokus lah. Iya. Buat saya simpel aja. Iya. Tuhan yang maha kok diteorikan. Kalau bukan orang intelektualnya tinggi ya ada. Saya orang bodoh nggak mampu saya seperti jenengan ini nggak mampu saya. Saya simpel. Ya, satu tadi ada satu apa? Menyaksikan tadi ada dua tadi apa? Komunikatif sebelum komunikasi apa tadi itu? Ya, mengenali. Mengenali memandang maksudnya Ya, kan? mengenali siapa? Mengenali yang disembah. Ya, mengenali yang disembah. Ya, mengenal itu kan Mari lewat Allah. memandang. Kalau nggak mandang nggak masa bisa Ya, mengenal, betul. kan? Nggak Seperti itu, Pak. mungkin. Pemahaman. Paling cuma dengar-dengar. Iya. Ya, begini. Musyahadah menyaksikan, memandang, mengenal. Itu musyahadah sebetulnya. Iya. Namanya menyaksikan. Saya nggak mungkin kenal Ahmad kalau saya nggak mandang Ahmad sebelumnya. Iya. Mungkin nggak saya bisa kenal ini Ahmad kalau saya nggak memandang. Betul. Oke. Nah, memandang, menyaksikan itu dia juga artinya. Iya, asli. Sehingga saya mengenal. Mengenal itu dampak dari musyahadah. Iya. Kalau nggak musyahadah mana mungkin bisa makrifat. Iya, paham. Ya kan? Ya sebelum makrifat kan musyahadah dulu lah. Apa musyahadah dulu pokoknya. Udah, ibda'u bima bada Allah. Mulailah apa saja sebagaimana dimulai Allah. Allah menciptakan kita dimulai dengan musyahadah. Kamu musyahadah dulu. Baru bisa makrifat. Iya. Begitu. Ya. Ada memandang ya kan? Iya. Nah, mungkin enggak sih orang memandang kalau matanya ketutup. Iya. Makanya sebenarnya ranahnya bagaimana sampai bisa musyahadah sementara masih banyak nggisawah. Ini harus mukasafah dulu. Buang dulu yang begini-gini. Sampai biar ngotot sampai benar kalau di depan kamu ada tembok tebal, percuma cuman melotot juga bilang nggak melihat padahal cetok belo-belo tetap aja melotot gak ketok. Iya. Bagaimana saya harus membimbing sampean? Iya. Iya. Iki lho Det nang ngarepku ora ketok Pakmu dindingnya tebel. Nggak bisa diajarkan, nggak bisa menyaksikan kok diajarkan. Iya. Menyaksikan iki lho delok matamu. Iki lah. Iki lho. Nggak bisa kok sampean udah berteori begitu luasnya. Aku ngarepmu kok Tuhan diteorikan. Aku wis geleng-geleng. Saiki gak usah ngono. Ditutup jempol ae ngene lho. Ngene. Ora ketok. Delok matamu. Ora ketok. Iki ditangkis sik ngono coba tangkisan. Hah? Ditangkis. Gimana? Gini. Guys, ditangkis sik. Enggak. Gimana? Ngene lho. Gini nah. Ya. Gini nih. Nah, baru nih, Nah, baru iya ketok. bener. Dicuri kan nek iso ono ngene. Iki lho delok nih gak Iya, delok. gak delok. Gak ketok gak ono. Iya. Paham maksudnya. Penghalang. Itu yang harus disadari. Ojo berteori macam-macam. Ayo meniti ke dalam diri. Kenapa aku nggak bisa menyaksikan? Buang dulu software. Ya, install. Gimana bisa komunikasi? Aku pengen budak. Iya. Bagaimana zaman bisa komunikasi? Tanggap apa maunya Tuhan? Kamu nggak pernah bisa mendengarkan suara Tuhan. Oh iya. Halo. Halo. Kenapa? Di sawah. Kata Allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim. Gisawah. Membuka gisawah itu namanya mukasafah. Kalau sudah kebuka nggak usah ditunjukin. Oh, ikut toh. Iya. Oh, ngono.
bukan dewe. Makanya ndak bisa diajarkan Pak Dedi. Iya, paham. Dibimbing syaratnya apa? 1 cerdas. Itu 2 punya semangat. Ya kan? 3 ya perlu ono biayanya. Itu waktunya agak lama. Iya. Kalau bahasa orang pondok mah alala tanalul ilma illa bisitatin. Saumbika. Saumbika. Kasih tahu kamu. Syarat. Nyambung ya. Cerdas. Zakat. Itu Pak Dedi. Mbok marep ngotot-otot mau sampai hari kiamat sampean nggak akan menyaksikan dengan teori-teori begini. Itu perlunya ada syahidiyah. Memang nggak pernah terdengar. Itu makanya orang mati syahid itu orang yang ketika mau mati masih syahid, masih bisa menyaksikan Tuhan. Makanya tadi kemarin itu kan ada 4 makna, Yeah, 4 makna kalimat tauhid sebetulnya. Iya. Yang kemarin ditanyakan ada la ilaha illallah, ada la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Iya. Ini ada makom-makom ini. Tauhid semua. Yang pada akhirnya keempat-empatnya ini tidak dipakai. Keempat-empatnya akhirnya nggak dipakai ini. Sekarang kalau semua sudah panah, tinggal Anda dia tok. Mau nyebut apa? Menyebut la ilaha illallah. Lalu apa enggak ada siapa-siapa. La ilaha illa ana mau ngomong sama siapa? La ilaha illa anta, siapa yang disebut anta? La ilaha illa huwa siapa? Enggak ada siapa-siapa. Yang ada hanya zat wajibul wujud. Iya. Enggak ada sebutan-sebutan apa angen-angen enggak ada lagi udah. Yang ada nurul hakul hak. Ya, akhirnya yang ada nggak ada la ilaha illallah, yang ada la maujuda bi haqqin fil wujudi ila nurul hakul hak. Udah nggak ada sebutan la ilaha illallah, nggak ada sebutan la ilaha ana, nggak ada la ilaha anta, nggak ada la ilaha illa huwa. Itu makanya butuh mujahadah dalam rangka mukasafah. Mujahadah ra gelem kok ngotot menteorikan Tuhan. Aku kadang-kadang iki sapa menteorikan Tuhan, mujahadahnya masih kurang. Ya kan dijak tenanan ae urung iso. Dijak tenanan ae lho urung iso. Coba deh semua itu kita lakukan dengan sungguh gitu. Jangan mencela-mencela, jangan meleset-meleset. Apa yang ada udah kerjakan aja serius. Nanti Tuhan yang membimbing. Saya pernah dimotivasi yai saya. Udahlah, jalan aja nanti lah gelinding sendiri. Saya ngaji itu cuma 123 ayat di depan yai saya. Setelah itu dilepas ketika saya menuntut terus. Udahlah, jalan aja nanti gelinding sendiri. Udah, jalan aja nanti gelinding sendiri. Ya Pak, tapi kalau saya nggak di ini, udah. Kalau saya ini kan bagian petani. Petani itu kewajibannya nebar benih. Nanti kalau kita lihat benih tumbuhnya kayak apa. Nanti kalau tumbuh, nanti dilihat oleh petani. Oh ini bibit tunggul. Oh ini gini, oh ini kurang pupuk. Tambahin pupuk. Oh ini bongkrengan. Jadi, Iya. masa iya nantur 1000 bongkrengan kabeh. Paham. Gak ono sing unggul belas. Pupuk terus, sirami terus. Ngosok bongkrengan kabeh. Ya saya gitu, udah jalan aja. Nah akhirnya untuk motivasi saya, meyakinkan saya, dikasih dalil. Kenapa dia bilang, udah gelinding aja. Nanti jalan sendiri, dikasih dalil, supaya saya yakin. Nah ya saya bilang, man amila bima alima, barosatullah ilman malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, nanti Allah yang akan mewariskan kepadanya ilmu yang orang-orang nggak ada yang tahu. Allah sendiri yang ngasih tahu. Jadi kesungguhan kita di dalam mengamalkan apa yang kita tahu. Lah sama dengan teman ngumpulin pengetahuan terus. Harap khotbahnya aku golek-golek sih. Yang ada aja amalin, kenapa sih? Kan kita nggak pernah pede begitu.
Amalan minta, ijazah minta, ini minta, diamalin enggak. Itu kendala kita sebetulnya. Allah yang akan mewariskan, kata saya. Warosatullah, Allah telah mewariskan. Warosah itu fi'il madhi loh. Iya, warasa Allah. Man amila, siapa orangnya yang beramal, bima alima, dengan apa yang dia tahu. Udah kamu tahu, amalin aja, udah gak usah kakean teori. Warosatullah, Allah pasti mewariskan kepadanya ilman, suatu ilmu malam ya'lam, yang orang tidak pernah tahu. Karena Allah yang ngasih. Di situlah syarat di Quran ada. Coba cari di Quran yang tulisannya man jahadu fina. Man jahadu fina. Man jahadu fina. Iya. Ini saya langsung saya kasih kuncinya. Jadi saya nggak mau berteori, Pak. Iya. Terserah sampean mau dipraktekkan apa tidak, karena ini praktek. Diteorikan mahal, diteorikan emang Tuhan bisa dipikirin sesuai dengan pikiran kita. Ini tadi kan hasil pemikiran semua ini tadi. Makanya bantah-bantahan aja. Ya kan? Apa? Surat apa itu man jahadu fina? Surat apa? Man jahadu fina. Al-Ankabut 69. Nah, bunyinya gimana tuh panjang tuh? Bentar. Slep. Al-Ankabut 69. 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Udah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, coba itu. Ya. Coba, saya juga nyimak saya. Ya, Surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut. Ayat 69. Berarti di Quran ada Pak Tarso. Ini sedekahul lazim loh kalau Quran. Pokoknya biar masih ganjel di hatinya harus sedekahul. Al-Ankabut ya. 69 Pak. Al-Ankabut 69. Iya. Ini jawaban. Jadi saya langsung intinya aja. 69 Pak. Iya, iya. Saya senangnya gitu ya. Saya biasa praktek tadi. Nggak bisa meneori kayak orang intelek-intelek itu. Nah, waladina bukan man. Waladina umum malah. Iya. Dan orang-orang kan semua Pak yang merasa orang mah. Iya. Jahadu yang mereka berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh fina. Nah, menuju kami fina pada kami gitu sebetulnya. Iya. Kalau di sini nanti ditambah mencari keriduan boleh Iya, juga. iya. Artinya mencari Allah lah. Iya. Artinya orang sungguh-sungguh menuju Allah lah ya fina itu. Fi itu. Ya. Lanah diyanahum itu lamnya taukid. Iya. Ada nunnya bertasydid itu. Iya. Lanah diyanahum. Itu nun taukid sakilah. Iya. Ada dua harfu taukid bertemu pada fi'il. Itu litahakukil wuku. Memastikan, Allah memastikan. Pasti aku tunjukkan mereka, pasti aku bimbing mereka subulana pada jalan-jalanku. Jadi jalannya Allah banyak. Kalau sabil satu subulana itu jalan-jalanku. Ini jalanku, ini jalan menuju aku. Ya. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah ma'al muhsinin. Selalu menyertai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu orangnya pekerjaannya ihsan. Ihsan. Bukan iman, bukan mukminin, bukan muslimin, tapi muhsinin. Nah, muhsinin itu yang udah mujahadah. Dengan mujahadah dia mukasafah. Dengan mukasafah sudah tersingkap tabir menjadi musahadah. Dengan musahadah dia menyaksikan Tuhan, melihat Tuhan, dan juga dilihat Tuhan. Orangnya menjadi ihsan. Ihsan orangnya namanya muhsin. Jadi jawabannya tidak pakai teori. Apa yang kamu tahu kerjakan dengan sungguh-sungguh, selesai. Sampai kamu tahu lagi baru kerjakan lagi sungguh-sungguh. Nanti Allah bimbing. Warasatullah ilman malam ya Allah akan mewariskan sendiri. Wah ini buat modal khutbah keren ini. Ayatnya ini, hadisnya tadi. Man amila bima alima warasatullah ilman malam ya'lam. Ayatnya ini. Iya. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al
Muhsinin, keren. Jadi jawabannya itu sebetulnya Nggih. Hadah. mujahadah. Ini kan kita belum pernah melalui proses mujahadah, tapi sudah bisa bicara musahadah. Itu dia. Sampai bulat sampai kapanpun. Kalau mau, ayo mulai kapan mujahadah? Tentukan. Ayo Lailatul Qadar malam ini. Buat ketetapan. Mulai hari ini saya harus mujahadah. Begitu. Riyadhah, mujahadah. Dengan apa? Dengan apa yang saya tahu. Titik. Nanti Allah sendiri yang akan bimbing. Keren? Keren. Nah, Sepakat. emang saya belum ketemu sama Allah, tapi saya akan sungguh-sungguh berjalan menuju Allah. Nah, Allah janji yang akan menuntun Iya, menuju jalannya. Subulana. Enggak dengan teori-teori pikiran kita. Allah tidak sebagaimana yang kita pikirkan, bro. Makanya saya kagum dengan jenengan itu. Intelektualnya itu loh, terlalu tinggi. Aku bingung aku meniknya. Biar aja lah Rob sendiri yang memberi penjelasan nanti enak. Iya. Oke? Oke. Bisa di itu. Bisa dipahami. Deal? Deal. Menghentikan cipta mulai. Selesai. Bisa dipahami? Wah. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Gamblang banget. Simpel ternyata. Semua itu Cara bodoh, tapi semua dijawab ya dengan baik dengan cara yang sederhana dan itu ada rujukannya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Shadaqallahul azim. Sudah tercerahkan berarti ya. Kita bisa pahami nih kan Kang Deddy ya. Jadi nggak ada cara lain kecuali kita mujahadah, riyadhah. Itu. Ya tadi kalaupun saya berbicara tentang teori, itu teori, sekali lagi itu teori. Teori itu kebenarannya bisa jadi tidak benar. Kan saya bilang gitu kan, sebatas itu gitu kan. Jadi begitu Kang Deddy. Sepakat kan nih kita nih? Sepakat. Deal ya. Oh, terpancingnya Jawa. Berarti sepakat ya, kita dapat mufakat ya dari ini ya. Oke. Artinya diskusi kita yang mengenai tadi musyahadah dan lain sebagainya itu tadi gitu kan. Ya nggak ada jalan lain kecuali kita mujahadah. Mujahadah dulu ya. Ya. Diisyaratkan juga dengan tadi Pak Yai bilang, man amila bima alima warasatullah ilman malam ya'lam. Iya. Itu seperti itu. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Udah nggak ada cara lain kecuali kita mujahadah. Itu. Siap. Oke. Nah Pak Darsa.